Kang-Kanger semuanya, kembali lagi di channel gue, channel Kang Amin. Di video kali ini gue akan memberikan tips cara untuk menurunkan kadar TDS dalam air. Nah, apa itu TDS? Kita sering mendengar kata TDS, yaitu kepanjangan dari Total Dissolved Solid. Nah, ini merupakan istilah yang menandakan jumlah padatan terlarut atau konsentrasi jumlah ion dan anion, kation dan anion dalam air. Nah, TDS ini digambarkan dalam jumlah terlarut ppm, part per million. Nah, ini bahan-bahannya untuk menurunkan ada resin kation yang gue gunain. Ini adalah resin anion. Ini bisa dibeli di toko kimia. Kemudian untuk activated, untuk mereaktivasi resin kation dan anion, nih gue pakai salah satunya soda api dengan rumus kimia NaOH. NaOH untuk aktivasi anion. Nah, ini HCl, hidroklorid. Nah, ini timbangan digital yang bisa digunakan nanti untuk mengukur. Ini bisa dipakai biasanya buat timbangan kue. Kemudian yang gak kalah penting ini adalah TDS meter untuk mengukur tingkat atau jumlah TDS dalam air. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah bahan kimia, kita pakai sarung tangan karet untuk mencegah iritasi pada tangan. Nah, ini adalah ember juga kita gunakan dalam proses untuk menurunkan kadar TDS dalam air. Dan itu sumber air baku yang ada di rumah yang bersumber dari air toren. Nah, TDS ini idealnya sangat bagus jika di bawah 100. Seperti air destilasi AC itu bisa air murni. Sebelum lanjut nontonnya, silakan klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng, dan jangan lupa klik like, share, and comment. Terima kasih. Oke, Kang-Kanger semuanya, kita mulai saja nih proses regran atau aktivasi dari resin anion kation yang akan kita gunakan untuk menurunkan TDS dalam air. Ini kita isi dengan air baku yang ada di rumah gua ini. Nah, ini air bersumber dari air sumur tanah yang ada di rumah. Sumbernya dari air tanah, pompa, toren, dan ini keluarannya. Jadi istilahnya air baku, air sumber yang ada di rumah gua. Oke, kita coba sebelum aktivasi kita coba ngukur nilai TDS air baku yang ada di rumah gua sekarang. Ini kita pakai TDS meter untuk mengukur nilai berapa ppm TDS yang ada di air rumah gua. Nah, ini kita ukur dulu. Ini air dari sumber ya, sumber air di rumah, air tanah. Gue bukan pakai air pump, tapi gue pakai air sumur tanah yang ditampung di toren. Nah, ini air yang biasa buat cuci, buat mandi yang ada di rumah. Ini nilainya TDS nya lumayan tinggi, 204 ppm. Ini bisa dilihat, diperjelas lagi nih. Nah, ini 204 ppm, part per million.
Oke, nilainya 204. Nah, ini gue mau menurunkan nilai TDS ke nilai di bawah 100. Baik Kangkanger semuanya, kita mulai aja proses aktivasi dan regenerasi resin kation. Nah, ini resin kation yang tadi di awal sudah gua tunjukin. Nah, ini kita masukkan resin kationnya ke dalam air baku, air sumber yang ada di rumah, ke dalam wadah ember. Nah, ini dia bentuknya butir-butir bulir gitu. Nah, kita masukkan semuanya. Lalu kemudian setelah resin kation dimasukkan ke dalam wadah ember yang berisi air baku yang ada di rumah, kemudian kita masukkan ini cairan aktivasi untuk meregran resin kation. Ini cairan HCl, hidroklorid. Nah, ini gue beli di toko kimia. Ini dia bentuk dalam botol air mineral 1,5 liter ya. Nah, ini gue cuman pakai setengah botol. Oke, jangan lupa kita pakai sarung tangan karena ini kita berinteraksi dengan cairan kimia supaya untuk mencegah iritasi pada kulit pada saat proses regenerasi atau mengaktifasi resin kation dan anion. Kita pakai sarung karet. Ini bisa dibeli di apotik atau di toko obat, sarung tangan yang biasa dipakai di kalangan medis. Oke, jangan sampai ada angin yang tersisa di dalam sarung tangan. Baik, kita mulai aja. Ini cairan HCl, hidroklorid, yang berfungsi untuk mengaktifasi resin kation. Nah, ini dari full, ini nggak full ya, gue beli ini nggak full. Kita sisakan setengah botol aja. Jadi cairan HCl nya ini kita tuangkan di wadah ember berisi air dan resin kation tadi yang sebelumnya sudah kita masukkan. Kita sisakan setengah botol karena ini kapasitas botol air mineral yang 1500 ml yang 1,5 liter. Oke, jangan lupa ditutup kembali. Nah, ini saya sisakan setengah botol saya sisakan cairan HCl nya. Oke, kita taruh, kita amankan terlebih dahulu. Kemudian wadah ember dan cairan yang sudah dikasih cairan HCl itu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk supaya cairan HCl dan resin kationnya itu bersenyawa atau berinteraksi satu sama lain. Kita aduk-aduk secara perlahan, jangan sampai terlalu kencang juga karena ini resinnya bentuknya dalam bentuk butir-butir seperti apa ya. Antar Kangkanger bisa cobain sendiri, beli di toko kimia atau di marketplace. Oke, kita aduk-aduk. Sekiranya sudah cukup, kita aduk. Nah, ini kita diamkan selama 10-15 menit. Kita diamkan cairan HCl dan resin kation di dalam wadah ember yang berisi air baku yang di rumah selama 10-15 menit. Baik Kangkanger semuanya, ini udah
15 menit kita rendam resin kation dengan cairan HCl dengan air baku yang ada di sumur yang ada di rumah. Kemudian kita buang airnya, jangan sampai resinnya ikut terbuang. Kemudian kita bilas dengan air baku lagi, air baku yang ada di rumah. Nah, ini kita tes sekarang nilai dari TDS nya. Kita on kan dulu alat TDS meternya, pastikan di angka 0 sebelum mengukur. Nah, ini ada tombol hold yang berfungsi untuk nah, ini nilai dari TDS. Tadi saya tekan tombol hold supaya angkanya tidak berubah ketika diangkat. Ini nilai TDS di bilasan pertama di 334 kali 10. Artinya nilai TDS-nya pada saat bilasan pertama 3340 ppm. Ini hal yang normal pada saat bilasan pertama tadi. Oke, kita buang lagi air bilasannya. Ini jangan sampai resinnya itu terbuang, kita sisakan. Kemudian kita isi lagi air baku yang ada di rumah. Kemudian kita aduk-aduk, tunggu sampai larut resinnya mengendap. Kemudian kita ukur kembali. Nah, ini udah bilasan kedua ya. Kita lihat hasilnya, TDS meternya di angka saat ini sekarang belum kelihatan. Oke, saya on kan dulu. Oke, saya tekan hold supaya angkanya tidak berubah. Nah, ini sekarang angkanya ada di 941. Ini kali 10 nya udah hilang tuh angka kecil di sebelah kanan. Nah, ini artinya nilainya adalah 941 ppm. Jadi udah turun TDS nya. Untuk kita buang lagi air bilasannya. Oke, ini sudah saya isi lagi di air bilasan yang kelima. Ini air bilasan kelima yang diisi dengan air baku, air sumber dari toren yang ada di rumah. Ini bilasan kelima, kita coba cek lagi, diukur TDS nya ada di berapa ppm. Ini alat TDS meternya ada batas maksimal yang boleh terendam oleh air, karena ini adalah perangkat elektronik, jangan sampai tercelup semua. Baik, kita lihat nilainya sekarang 119. Oke, ini udah mendekati nilai air baku yang ada di rumah, di sumber air rumah. Itu tadi di awal nilainya 204, udah cukup. Baik, kemudian kita buang air bilasannya tadi. Ini kita sisakan resinnya. Nilainya di bilasan kelima tadi sudah nilai di 119. Kita tuang ke wadah untuk dimasukkan ke dalam cartridge filter. Ini resin kation sudah siap digunakan, sudah aktivasi.
Ini kita masukkan sekarang resin yang sudah diaktifasi tadi, yang sudah di regrun, yang diregenerasi resin kation. Kita masukkan ke dalam wadah cartridge filter. Nah, ini cartridge filter ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam housing filter. Nah, ini bentuk resin kationnya berupa bubuk. Ini kita masukkan semuanya. Nah, ini sudah jadi, sudah masuk semuanya. Jangan lupa ditandain atau dilabelin cartridge cation. Ini filter di tahap 1. Jadi untuk proses filtrasinya itu tidak boleh terbalik ya. Jadi tahap 1 cation dulu, kemudian yang kedua kita akan aktivasi resin anion. Ini resin anion, kemudian ini soda api dengan rumus kimia NaOH. Ini kita timbang di 65 gram ya, sekitar 50 sampai 65 gram. Kemudian ini tadi resin anion kita timbang di 385, ya sekitar 500 gram lah, 500 gram kurang lebih resin cation anion. Kemudian untuk resin, untuk aktivatornya di soda api di NaOH ini di 65 gram. Baik, kita akan coba aktivasi resin anion. Kita isi dulu ember dengan air baku, air yang ada di keran rumah kita. Tadi di awal saya ukur air di rumah saya TDS nya 204 ppm. Oke, kita masukkan resin anionnya ke dalam ember. Ini perlu Kakangers ketahui, ini warna hitam atau warna butek di ember itu warna embernya ya, bukan warna airnya ya. Jadi sebenarnya airnya warnanya jernih. Jadi air jernih bukan berarti nilai TDS-nya rendah. Oke, kita masukkan aktivator soda api atau NaOH ke dalam resin anion yang sudah dimasukkan terlebih dahulu tadi. Ini hati-hati banget memasukkannya karena ini cairan soda api, dan ini kita harus pakai sarung tangan karet untuk mencegah iritasi di kulit kita. Oke, udah masuk semuanya, kita aduk-aduk sampai kira-kira semuanya terlarut. Nah, ini kita diamkan 10 sampai 15 menit. Nah, ini kita coba tes TDS-nya berapa ini di resin anion. Kita coba lihat. Wah, ini di 833 kali 10 pangkat 1. Kali 10 nya tulisannya kecil banget di sebelah kanan tengah-tengah. Ini Kakangers bisa lihat nilainya, berarti 8330 ppm. Ini 833 kali 10 pangkat 1 berarti nilainya 8330 ppm.
di resin anion. Oke kakak semuanya, ini udah sekitar 15 menit didiamkan atau direndam resin anion dengan larutan NaOH soda api. Kita coba ukur TDS nya dengan TDS meter. Tadi di sebelumnya di angka 833 ya, setelah 15 menit ada di angka 852 kali 10 pangkat 1. Itu ada angka 10 di sebelah kanan kecil tulisannya. Itu artinya nilai ppm nya adalah 8520 ppm TDS nya. Lumayan besar nih, 8520. Ini 852 kali 10 pangkat 1. Oke, selanjutnya kita buang air bilasan, air rendaman tadi, resin anion dengan larutan soda api atau NaOH. Kita buang, kemudian kita bilas dengan air baku, air keran yang ada di rumah. Nah, air keran yang ada di rumah tadi 204 ppm. Oke, setelah diisi dengan air baku kita aduk-aduk, kita tunggu larutannya sampai mengendap. Kita coba tes sekarang, ini di bilasan pertama ya. Itu sekarang kita lihat TDS nya sudah berkurang di 142 kali 10 pangkat 1 di 1420 ppm sekarang. Oke, kita buang airnya. Nah, ini resinnya jangan sampai ikut terbuang. Kemudian kita bilas lagi, isi dengan air baku yang dari keran yang ada di rumah. Oke, ini bilasan ketiga. Kita coba lihat, cek lagi. TDS nya sudah di angka 342 nih sekarang nih. Oh, pangkat 10 nya udah nggak ada, jadi di 342 ppm pada saat bilasan ketiga. Oke, kita buang air bilasannya, kemudian kita isi lagi dengan air baku, air yang ada di rumah. Kemudian kita aduk-aduk dan diamkan sampai resin anionnya mengendap. Kemudian kita ukur kembali resin anionnya, apakah dia turun. Oke, ini sekarang di angka 283 ppm. Oke, sudah mendekati ke nilai TDS air baku yang ada di rumah. Air baku yang ada di rumah adalah 204 ppm. Oke, kita buang airnya, kita bilas kembali dengan air baku yang ada di rumah. Ini kita terus lakukan bilas sampai nilai TDS mendekati nilai baku dengan air yang ada di rumah. Oke, kita tunggu sampai larut, kemudian kita ukur kembali nilai TDS nya. Berapa sekarang nih? Ini kita tunggu sampai mengendap resin anionnya di dasar. Kita ukur sekarang, kita on kan alat TDS meternya. Ini oke, coba kita lihat lagi. Sekarang di angka 278 ppm, sudah turun ya.
di 278 ppm. Ini sudah mendekati nilai TDS air baku yang ada di rumah. Oke, kita buang airnya, kita coba lagi, bilas sekali lagi ya. Baik, kita aduk kembali. Ini di bilasan terakhir nih, mudah-mudahan. Oke, kita tunggu sampai resin anionnya mengendap di bawah, kemudian kita ukur kembali. Ini banyaknya proses pembilasan sampai mendekati nilai TDS air baku yang ada di rumah. Oke, sekarang ada di 212 ppm. Ini sudah mendekati nilai TDS yang ada di air baku di rumah. Oke, sudah cukup. Kemudian kita masukkan ke dalam cartridge resin anion, yang nanti cartridge berisi resin anion ini nanti kita masukkan ke dalam housing filter. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke dalam cartridge filter. Nah, ini Kang Kangers bisa lihat bentuknya seperti ini. Dia kayak gula ya, kayak pasir halus nih. Oke, kita bilas secara perlahan supaya air resin yang ada, sisa-sisa resin yang ada di ember masuk semua ke dalam cartridge anion. Kita bilas sisa yang ada di ember, sisa resinnya kita goyangkan sambil kita masukkan ke dalam cartridge anion. Oke, sudah cukup. Nah, ini Kang Kangers jangan lupa mesti ditandain supaya tidak tertukar antara resin cartridge kation dan anion. Nah, ini di posisinya ada di tahap kedua setelah resin kation. Jadi Kang Kangers nggak boleh ketukar. Jadi tahap pertama resin kation dulu, baru kemudian resin anion. Nah, ini makanya saya tandain supaya tidak tertukar. Oke, Kang Kangers semuanya udah selesai proses aktivasi dari resin kation dan anion. Nah, ini housing filter. Nanti resin kation dan anionnya kita masukkan ke dalam housing filter seperti ini. Nah, ini ada tandanya di botol cartridge-nya nih, tanda panah ke atas. Jangan sampai terbalik karena flow air harus sesuai dengan petunjuk arah yang ada di botol cartridge. Nah, ini kita masukkan ke housing filter. Ini resin kation. Nah, ini kita copot dulu dari label yang ada di cartridge kation biar enak kita pindahin ke labelnya ke housing filternya. Nah, di posisi luar karena ini nanti ada di posisi dalam housing filter. Ini sengaja saya buat tandanya supaya tidak tertukar antara resin kation dan anion. Oke, ini panahnya juga nih kelihatan jelas. Cartridge kation, ini panah ke atas, jadi flow air ke atas, posisi di atas housing. Nah, ini kita masukkan seperti ini, seperti Kang Kangers lihat tampil di video ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita ini resin anionnya nih, resin anion ini jangan lupa arah panah ke atas, jangan sampai terbalik.
posisi ditaruh di housing, ini arah panah ke atas. Oke, labelnya jangan dicopot biar nggak ketukar. Baik, itu tadi proses aktivasi atau regrun dari resin kation dan anion. Ini tujuannya saya akan gunakan untuk sistem filtrasi air akuarium. Nah, ini pipa dari sumber air baku dari toren rumah, kemudian masuk ke sini, kemudian ke pipa distribusi ke masing-masing akuarium. Nah, ini saya gunakan untuk breeding ikan diskus. Jadi untuk menurunkan nilai TDS tersebut sangat dibutuhkan nilai TDS di bawah 100 untuk breeding diskus. Nah, ini di filter pertama ada filter mekanik ya, untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dari air toren rumah. Oke, untuk sistem filtrasi di akuarium saya pakai 3 sistem filter. Nih, yang pertama filter mekanis, jadi untuk menyaring kotoran yang ada dari air sumber dari toren. Kemudian ini filter kation berisi resin kation. Kemudian ini filter ketiga berisi resin anion. Ini ketiga filter ini akan saya pasang nanti di atas yang sudah terlebih dahulu saya pasang. Nah, ini dari pipa toren masuk ke filter mekanis, kemudian filter kation ke anion, kemudian ke distribusi masing-masing akuarium yang akan saya gunakan. Baik, Kang-Kanger semuanya, ini udah terpasang cartridge filter mekanik 0,5 mikron, kemudian filter berisi resin kation, kemudian yang ketiga filter berisi resin anion yang akan disalurkan ke masing-masing akuarium. Ini alur proses filtrasinya seperti ini. Nah, ini air dari toren atas rumah, kemudian filter 1, filter 2, filter 3 lari ke masing-masing akuarium yang ada di rumah. Oke, kita nyalakan, kita keluarkan air dari valve dari masing-masing akuarium. Nah, setelah proses tadi aktivasi resin kation dan anion, ini kita coba tes output atau keluaran dari ketiga sistem filter tersebut. TDS-nya apakah sudah turun? Kita cek dulu. Oke, Kang-Kangers. Nah, ini sudah di angka 46 ppm. Ini di aliran awal ya, di 46 ppm. Ini udah oke banget. Nah, sambil menunggu proses pengisian, ini udah semua akuarium sudah terisi air. Ini bisa Kang-Kangers lihat di masing-masing akuarium sudah terisi air, dan aerator juga sudah terpasang. Sekarang coba kita cek di akuarium masing-masing berapa ppm TDS-nya saat ini.
Baik, sekarang nih TDS-nya di angka 35 ppm. Ini angkanya sudah di bawah 50 ppm, mendekati angka 0 TDS-nya. Jadi angka TDS 0 itu persis seperti keluaran sistem air RO, reverse osmosis. Nah, ini 35 ppm sudah baik untuk media tempat hidup untuk breeding ikan diskus yang kita akan lakukan. Kita coba cek lagi di akuarium yang lain. Ini ppm-nya di 24 ppm. Ini Kang Kangers bisa lihat sendiri di TDS meternya di angka 24 ppm. Kemudian kita coba tes di akuarium yang lain. TDS-nya di angka 26 ppm. Oke, ini media yang ideal sekali untuk breeding. Di akuarium yang lain saya coba lagi ukur TDS-nya. Nah, sekarang ada di angka 36 ppm. Oke. Jadi proses aktivasi resin anion, resin kation dan resin anion bisa dikatakan sudah berhasil dengan menurunkan nilai TDS awal dari air sumber yang ada di rumah dari 204 ke angka 35 sampai 37 ppm. Baik, terima kasih Kang Kangers semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk diskusi. Terima kasih.